ketika PK itu adalah upaya hukum luar biasa yang seharusnya dan sepatutnya dan selumrahnya itu ditempuh yang mengedepankan alasan yang paling manjur, yaitu adalah bukti baru alias novum. Pendapat saya yang paling harus dimengerti para pemirsa di rumah, ya, netizen di rumah, itu kalau yang namanya majelis hakim memutus itu dengan keyakinannya. Artinya ada undang-undang kekuasaan kehakiman yang menjamin kebebasan mereka untuk memutus. Nah, perkara ini yang khususan perkaranya Nikita Mirzani ini sudah diputus 3 kali. Diputus 3 kali. Tingkat pertama 4 tahun, ya. Habis itu banding naik dia. Nah, di kasasi dikuatkan. Nah, artinya secara tidak langsung perkara ini secara linier sudah diperiksa cukup cermat, ya, oleh 9 orang hakim dengan 3 majelis, ya. Nah, ketika PK itu adalah upaya hukum luar biasa yang seharusnya dan sepatutnya dan selumrahnya itu ditempuh yang mengedepankan alasan yang paling manjur, yaitu adalah bukti baru alias novum. Kalau kita pakai alasan kekhilafan hakim, ya kali 3 tingkatnya khilaf semua, berarti 9 orang itu apa belajarnya beda-beda, di universitas yang beda dengan tingkatan yang berbeda, khilaf semua. Itu naif, artinya terlalu dipaksakan. Jadi kayak modelnya pemotor lawan arah perboden, udah tahu satu arah dia ngotot, apalagi emak-emak yang suka diingatin dia teriak-teriak di lapangan kayak dia paling benar sendiri. Itu orang gila menurut saya. Ada gangguan kejiwaan di otaknya. Ya, dia ingin sebagai pemberontak, tapi sebetulnya dia cuma pelanggar hukum ringan yang notabene orang yang nggak mau mengikuti sistem, alias dia cenderung anarkis. Bang, bisa dibilang Niki sebenarnya dari tim kuasa hukum juga mengaku wajar lah kalau JPU meminta majelis hakim untuk menolak, ya kan, menolak PK-nya ini, karena ya seperti Abang bilang, dari memori bandingnya saja tidak ibaratnya tidak ada novum yang baru yang menguatkan, dan di situ bisa dibilang ya Niki benar-benar bisa dibilang ya pasrah kan, terkait nasibnya ada di tangan majelis hakim MA, karena kan ya dari semua majelis hakim kan juga dia menilai, dan bisa dibilang kan wakil Tuhan atau tangan Tuhan dari yang kita yakini kan. Tapi ya di situ Niki kemarin ada yang meringankan, Bang, terkait yang Profesor Hendy Subiakto yang ahli UITE. Ini gimana, Bang? Hakim bisa ibaratnya menilai juga gak sih ibaratnya pertimbangan dari Profesor Hendy Subiakto yang terkait ahli UITE? Menurut pendapat saya, pengalaman saya juga cukup lumayan lah, ya. Pendapat ahli itu tidak bisa disalahkan karena ini perspektif. Ini belum tafsir, ya, ini masih perspektif. Ketika dia melihat sesuatu, ya kan, dia bisa mengambil perspektif atau persepsi sesuai dengan POV dia, point of view-nya dia. Itu nggak salah. Dan memang kita dibiasakan berargumen terhadap satu peristiwa. Jadi di sudut pandangnya kan point of view-nya beda-beda. Ketika pihak Niki mengajukan profesor yang sedemikian atau doktor atau ahli ITE yang katanya dia memang membuat undang-undang ini, nggak salah juga yang diajukan. Akan tetapi beliau hanya mengungkapkan pendapat. Tapi ingat, para netizen, yang memutus itu adalah majelis hakim. Jadi
Jangan pernah main hakim sendiri. Karena kalau main hakim sendiri, itu satu bodoh, kedua itu nggak ngerti hukum alias buta hukum. Yang selanjutnya memang benar-benar ya dia tidak sesuai dengan tatanan hukum yang ada masyarakat hukum di Indonesia. Dia mencoba membenarkan dirinya sendiri, itu menurut saya akan sesat nanti. Nah, ketika memang dia menyebutkan sedemikian, dia berpendapat bahwa hakim ini punya khilaf berjamaah di setiap tingkatan, dan jaksa punya kesalahpahaman dan kekurang hati-hatian dalam memberikan dakwaan. Itu sangat fatal menurut sini kita, pihaknya ini kita, bahwa yang paling benar cuma pihak dia. Padahal di sini udah muncul korban, ruginya 4 miliar. Nah, ada juga yang mendukung itu sedemikian rupa tanpa melihat faktanya dan peristiwa hukumnya. Memang ini yang menjadi pokok masalah di dunia demokrasi Indonesia, karena satu, mungkin IQ-nya agak kurang baca. Ya, jadi ilmunya, pengetahuannya agak ketinggalan. Dan orang ini kayak kontes kepopuleran, bukan soal keilmuan atau cara memandang sesuatu dengan ilmu, tapi soal like and dislike. Jadi kayak kontes siapa yang paling favorit. Logika itu nggak bisa diterapkan. Itu kalau kata Pak Rocky Gerung itu sesat, ya kan, alias goblok total gitu loh. Nah, itu kita nggak boleh hanyut ke sana, karena kita harus ngikutin sistemnya dan melihat dan memandang bahwa sebetulnya begini, boleh nggak kira-kira berpendapat, boleh, tidak salah, dan wajib kita berpendapat, dan kalau berbeda itu sudah biasa dan saling menghargai, oke. Akan tetapi membenarkan satu hal, yaitu dirinya, dan menyalahkan semuanya selain dirinya, masuk akal nggak? Nah, itu yang sebetulnya wajib diperhatikan oleh setiap praktisi hukum dan pelaku hukum di Indonesia. Jadi main hakim sendiri, saya garis bawahi, saya sebutkan lagi, main hakim sendiri dilarang, karena yang boleh memutus benar salah siapa? Hakim, bukan ahli, bukan jaksa, bukan polisi. Bang, terakhir terkait kekhilafan yang tadi Bang selalu kita bilang, kekhilafan dari hakim. Tim kuasa hukum bilang kalau ini dinilai oleh hakim kasar sebagai bentuk ancaman, itu disebutlah kekhilafan. Karena dalam video itu tidak ada ancaman untuk membuka rahasia dari Dr. RG. Itu harus dilihat dalam persidangan, tapi sampai hari ini cuma hanya ada bukti-bukti screenshot, Bang. Yang screenshot itu kan bisa dimanipulatif. Itulah intinya, Bang. Itu yang membuat tim kuasa hukum itu bilang hakim ada kekhilafan. Gimana? Ya, kayak hakimnya Jessica aja, coba. Ada nggak bukti langsungnya? Direct evidence-nya. Ini kan kita soal bukti ya. Artinya lo mau counter orang punya pikiran cara memutus suatu perkara, lo kritik dia, ya kan, dengan metodologi direct evidence atau indirect evidence atau causality evidence. Nah, jadi itu yang mesti ini kan ada dogma sama filosofinya. Kembali lagi saya ingatkan, ahli hanya berpendapat sedemikian, pengacara membela, jaksa menuntut, polisi menyelidik, tapi yang memutus sesuai dengan keyakinan dia siapa? Hanya majelis hakim yang mulia. Mau benar salahnya dia diberi perlindungan maksimal, dengan perlindungan yang oleh undang-undang dilindungi dengan jelas. Makanya yang nggak boleh dilakukan sama majelis hakim cuma satu, terima suap. Kalau dia terima suap dalam memutus atau memutus tidak sesuai dengan keyakinan dia, itu wajib dikandangin. Terima kasih Bang Her.